Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih FKM Free yang kali ini membawakan podcast episode kedua. Dengan tema kali ini adalah skill editing bagi mahasiswa tuh penting nggak sih? Nah, sebelum kita mulai podcastnya, ada baiknya kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Revanza dari staf magang Dinas Mediko BMKM FKM Unsri. Sebagai moderator pada podcast kali ini, dan untuk tamu podcast kita kali ini, udah punya banyak pengalaman di dunia desain grafis nih. Ada Kak Apri Rismawan sebagai narasumber podcast kita. Kalau gitu, langsung saja kita sapa Kak Aprinya. Halo Kak Apri, apa kabarnya? Halo Panza, alhamdulillah baik sih untuk sekarang. Oke, sekarang kesibukan kakak lagi ngapain aja Kak? Untuk kesibukan ya, sebenarnya kesibukan tugas biasa, tugas-tugas kuliah sama itu sih ada sedikit skripsi gitu, karena udah di semester akhir gitu kan. Semoga lancar ya Kak skripsinya. Amin. Amin. Sedikit informasi nih buat teman-teman yang mendengarkan. Kak Apri Rismawan ini adalah Gubernur Mahasiswa BMKM FKM Unsri 2020-2021. Selain itu, seperti yang udah dibahas di awal, tadi Kak Apri ini punya banyak pengalaman organisasi di bidang media dan desain grafis nih. Di antaranya, Kak Apri pernah menjadi staf ahli Dinas Mediko, Kepala Departemen IMC Askira 2019-2020, sekarang juga memegang amanah sebagai Content Creator OSHA 2020-2021, anggota Departemen Mentoring Askira periode 2018-2019, dan anggota Kemala. Nah, sekarang kita langsung tanya-tanya aja nih ke Kak Apri terkait skill di desain grafis. Nah, Kak, buat sharing awal nih, mungkin boleh diceritain sedikit pengalaman Kak Apri di bidang desain grafis ini, dan kenapa bisa tertarik untuk masuk di dunia mengedit ini, Kak? Oke, terima kasih Revanza atas pertanyaannya. Mungkin kita mulai dari SMA ya, awal ketertarikan terkait bidang desain grafis ini. Oke, jadi Kak. Awalnya itu ketika SMA itu kan sama sekali belum mengenal yang namanya desain grafis, aplikasi dan semacamnya gitu. Tapi ketika melihat temen itu, dia bisa ngedesain buat poster segala macamnya, atau sampai dengan banner ataupun sampai dengan logo, itu jadi tertarik gitu. Sampai dengan di situ, di titik itu mulai menghilangkan gengsi untuk tanya-tanya ke temen itu. Jadi di situ aku mulai kepo sama desain grafis, mulai mendalami sampai dengan tanya-tanya ke teman tadi. Dan di situ aplikasi hal itu orang X berapa waktu itu, kayaknya masih X7 ya. Nah dari situ mulai belajar sampai bisa. Terus dari Corel Draw itu mulai kenal Photoshop. Jadi di situ kan mulai belajar lagi Photoshop kayak edit foto. Meningkat itu. Nah dari situ, dari SMA mulai belajar itu, kalau nggak salah dari kelas 2 SMA mulai tertarik. Di situ juga mulai ikut lomba kan, ikut lomba buat poster kalau nggak salah di tahun itu di tingkat kabupaten. Nah di situ dapat juara 2 tuh, jadi tambah semangat kan ya. Tahu lah kan ya, anak SMA terus ikut lomba terus dapat juara, jadi semangat, jadi kayak minatnya nambah gitu di situ. Nah dari situ berlanjut ke video editing gitu. Tapi di video editing di SMA itu nggak terlalu kan ya, karena memang waktu itu untuk device-nya belum mendukung. Dan waktu itu untuk video editing itu kenalnya pakai Corel Photo Studio kalau nggak salah, belum kenal ya namanya Adobe Premiere dan segala macamnya. Dan itu sangat berat di laptop gitu kan. Nah berlanjut kan ke kuliah, malah nggak nyangka kuliah ini bakal terjun lagi gitu di dunia desain grafis. Karena kan kita tahu ya, kita kan kuliah di kesehatan gitu kan ya. Nah, aku kira bakal jauh sama hal-hal yang begituan. Ya, jadi kayak desain-desain itu aku pendam sendiri gitu. Terus akhirnya masuk di BEM. Di BEM itu mulai lah ya, mereka kakak-kakak itu kayak cari bakat untuk staf magangnya, dan aku juga kebetulan masuk pada saat itu. Nah di situ ya mulai kepake gitu untuk desain grafis yang aku bisa dari SMA itu untuk editing, dan ternyata juga di situ pakainya Corel, dan itu juga sesuai dengan apa yang aku bisa sebelumnya. Terus berlanjut deh kayak gitu, terus akhirnya kayak ikut kepanitiaan, dan sering banget di kepanitiaan Pugdop.
mulai dari agenda-agenda dari Kemala, agenda-agenda dari BEM itu sering banget dipublik. Jadi ya dari situ lebih terasa lagi kemampuan untuk editing itu tadi gitu. Mungkin itu sih pengalaman terkait editing. Oke Kak, nah selanjutnya nih kebanyakan mahasiswa nih ogah-ogahan belajar desain grafis karena dianggap skill yang cukup sulit untuk dipelajari dan butuh device yang memadai untuk download aplikasinya. Menurut Kak Apri sendiri, seberapa penting sih punya skill edit untuk seorang mahasiswa itu Kak? Oke, terkaitan ya skill dan mereka mau belajar atau tidak. Mungkin ketika ditanya terkait pertanyaan itu, sepengetahuan dan sepengalamanku sama kuliah ini, skill editing itu sangat penting itu. Melihat juga kita kuliah di ilmu kesehatan masyarakat ataupun casting ataupun gizi, di situ target kita itu masyarakat. Nah, di situ kita perlu yang namanya promosi kesehatan, dan promosi kesehatan itu pastinya perlu media. Di situ media salah satunya itu bisa kita gunakan poster, leaflet ataupun semacamnya. Nah, dalam pembuatan itu kan kita perlu yang namanya skill editing tadi. Nah, gitu. Dan juga ketika alasan mereka ogah-ogahan belajar editing karena device, menurut saya di era yang sekarang ini ya, aplikasi editing itu nggak melulu dari laptop kok. Banyak banget aplikasi editing itu lewat HP, dan ya semua kita kan pasti punya HP itu kan. Ambil contohnya kayak Canva. Malah di situ untuk kita belajar aplikasi belajar editing di Canva itu lebih mudah kan ya. Karena di situ banyak banget template dan segala macamnya yang mempermudah kita untuk membuat poster tadi ataupun segala macamnya terkait desain grafis tadi gitu, Revanza. Oh, ya, intinya sangat penting dan sangat mudah lah untuk dipelajari di era yang sekarang ini. Menurut Kakak, bagaimana sih Kak mengatasi rasa malu terhadap menunjukkan skill editing gitu kan? Ada itu yang mahasiswa misalnya ditanya kan, ada yang bisa edit nggak? Dia nggak mau menunjuk tangannya karena dia merasa malu Kak. Itu bagaimana menurut Kakak? Malu ya, kalau menurutku malu itu aja ya, itu manusiawi gitu. Tapi kalau kita membahas soal desain grafis, soal editing, soal karya, ketika dia malu atas karya yang kurang bagus, ketika dia berpikir gitu ya, karya itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, tapi relatif gitu. Karena setiap orang kan punya ciri khasnya masing-masing dalam berkarya gitu kan ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, dicoba aja dulu. Kita buat, ketika disuruh buat ini, kita buat dengan style kita nih. Jika memang ada masukan dari teman atau dari atasan ketika kita berorganisasi, ya diterima untuk pembelajaran juga buat kita untuk kedepannya untuk lebih baik dalam editing tadi. Nanti lama-lama bakal terbiasa kok, bakal oh ya udah gitu, nanti ada perbaikan terus, ada kemajuan dari kitanya, jadi lebih pede aja gitu. Nah teman-teman, jadi jangan malu menunjukkan skill kalian supaya bisa berguna bagi kawan-kawan dan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya Kak, mungkin teman-teman yang lain belum tahu nih Kak, apa sih manfaat skill editing ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang bisa dirasakan bagi kita sebagai mahasiswa Kak? Oke, manfaatnya ya, kalau dari aku sendiri banyak banget sih manfaat dari skill editing ini. Ya manfaat yang secara langsungnya nih ya, kayak kita ketika ada tugas buat poster, kayaknya bakal sering banget nanti di FKM itu dari dosen-dosen ngasih tugas buat poster ataupun buat video segala macamnya, itu pasti ada aja dari setiap prodinya, dan itu pasti sangat berguna kan. Jadi kita ya ibaratnya kita bisa di skill dasar dalam video editing atau skill dasar dari pembuatan poster nih, pasti lebih mudah gitu. Dan kita nggak perlu ngejoki untuk tugas-tugas seperti itu yang bisa dibilang kalau kita mempunyai skill editing itu sangat mudah gitu kan, tinggal kita cari kontennya aja dan kita langsung eksekusi, kita buat posternya dan selesai. Selain itu juga kita bisa buka jasa nge-freelancer gitu, kita bisa buat poster, kita bisa buat jasa video editing atau segala macamnya. Dan itu aku ya, kalau sepengalamanku, aku kan bisa video editing sama desain grafis itu tadi ya. Dan di situ aku nggak buka jasa, tapi karena ada beberapa teman-teman yang tahu, dan mereka itu kadang-kadang kayak kasih job gitu loh, kayak
bisa edit video ya, tolong dong buatin ini. Nah dari situ kita dapat job dari teman-teman, dan mereka ketika kita ngejob itu diusahakan hasilnya maksimal gitu, karena bakal berkelanjutan nih, kayak dia nanti bakal nyebarin siapa sih yang bisa edit video nih, Apri ini bagus edit videonya atau edit posternya bagus, nanti bakal kesebar tuh, dan ya bakal banyak juga yang minta tolong ke kita nantinya. Dan itu juga kan pasti ada kalau kita cari uang pasti dapat uang gitu dari video editing atau dari desain grafis tadi. Dan juga mungkin ya ada beberapa juga yang bisa editing itu jadi lebih deket sama dosen nih, karena dari dosen itu kadang juga minta tolong nih, buatin ini dong, buatin banner untuk acara ini, buatin poster dong buat acara ini, buatin cover buku-buku ini gitu. Jadi kita bisa deket dengan dosen jalur desain grafis gitu. Dan mereka juga biasanya kalau dosen itu nggak cuma job thank you kok, kadang juga ada dia kasih uang itu di akhir, dan itu sangat buat kita senang gitu, kayak menghargai banget karya yang kita buat gitu, Revanza. Selanjutnya Kak, untuk menurut Kak Apri itu punya tips dan trik gitu nggak Kak, gimana caranya bisa cepat belajar skill editing? Mungkin bisa di-sharing nih sama teman-teman yang lain lagi dengerin gitu Kak. Oke, untuk ada ya tips and triknya mungkin apa ya, kalau terkait belajar itu sebenarnya kalau kita banyak nih udah belajar banyak teori nih tapi nggak kita laksanain, apalagi di bidang desain kayak gini ya, itu kayak sangat percuma gitu. Kayak aku nih suka banget nonton video tutorial editing poster ataupun dari aplikasi Photoshop ataupun video editing gitu, tapi aku nggak praktekin langsung apa yang udah aku pelajarin, itu kayak percuma banget. Karena inti dari belajar editing itu praktek langsung, learn by doing gitu. Ketika udah kita dapat ilmunya langsung kita praktekin. Karena kalau kita cuma dapat ilmu dari editing itu ya udah kayak ke awang-awang aja, nggak bakal terlaksana gitu, dan kita nggak bakal bisa. Kalau kita pengen bisa ya kita langsung ambil laptop kita taruh depan kita buka aplikasi yang pengen kita pakai, langsung aja gitu eksekusi apa yang pengen kita buat. Ambil contoh nih, kayak aku lihat video-video yang ramai sekarang kan yang di Reels itu kan ya, itu kan ngeditnya pakai VN gitu, aplikasi VN. Ya kalau lihat kayaknya kayak gini doang, tapi nggak dilaksanain ya nggak bakal bisa sampai kapanpun. Ketika kita nggak langsung eksekusinya, kita buat dan segala macam lah. Intinya belajar langsung eksekusi, itu ya Panza. Kalau menurut kakak gimana nih Kak, bagi yang teman-teman yang menyerah di tengah jalan pada saat mempelajari skill editing itu Kak, karena dia merasa susah gitu Kak, bagaimana Kak menurut pendapat kakak? Belajar editing ya, kalau menyerah janganlah, mungkin kayak rehat dulu teman-teman. Ketika emang teman-teman kayak capek nih belajar editing nggak bisa mungkin boleh nih teman-teman kayak istirahat dulu sebentar. Mungkin di sini nih lelahnya karena apa? Karena dia capek nggak bisa atau capek cari inspirasi di Panja. Bisa keduanya nggak sih Kak, capek karena nggak ada inspirasi sama juga capek karena nggak bisa Kak, itu bagaimana Kak? Biasanya kan banyak kayak gitu Kak, akhirnya dia menyerah di tengah jalan. Oh iya, memang sih banyak banget sih soal itu. Kayak kita aja Revanja kan di Medinfo ya, pasti ya, paham lah ya, ketika disuruh buat satu pamflet itu butuh waktu hampir berjam-jam gitu ya, walaupun kayak terlihat simpel gitu kan. Ya untuk inspirasi sebenarnya banyak banget sih di internet terkait inspirasi ya. Kita bisa buka Flickr ataupun buka web-web lainnya yang menyediakan vektor-vektor gratis untuk kita tiru ya. Tapi jangan tiru keseluruhan gitu. Maksud kita tiru itu dari stylenya, dari warnanya ataupun segala macamnya. Tapi tidak 100% kita meniru. Tapi di situ kita mencari inspirasi untuk menyegarkan otak kita, untuk ya supaya kita lebih lancar lah ya dalam berkarya tadi. Nah untuk yang nggak bisa ini, balik lagi ke poin yang tadi, kita belajar, kita lihat video ataupun kita baca buku terkait desain grafis, terkait editing. Nah dari situ langsung eksekusi biar bisa. Kalau nggak bisa eksekusi terus itu, belajar terus itu.
maksudnya praktek terus itu kayak aku kemarin ya baru-baru ini kan kayak belajar pakai Photoshop lagi ya. Itu aku lihat video YouTube-nya, di situ aku belajar yang terkait mockup baju segala macamnya kan, kayak baru belajar juga ya. Aku kalau udah kayak gitu serius lihat video YouTube-nya, aku ulang-ulang di Photoshop tadi itu, bahkan bisa sampai 1 hari aku duduk depan laptop untuk ulang-ulang itu supaya benar-benar bisa dan nggak akan lupa lagi gitu. Jadi emang butuh effort yang lebih ketika kita memang serius dalam hal itu gitu. Nah, nggak berasa banget nih, sekarang kan kita sudah di penghujung podcast kali ini. Sebelum kita pamit, aku mau bagi sedikit informasi buat teman-teman mahasiswa FKM yang tertarik buat belajar desain grafis. Kebetulan nih Kak, BMKM FKM Unsri bersama Ormawa dan MHJ di FKM di bulan Oktober mendatang akan mengadakan kelas desain aplikasi Corel nih. Untuk teman-teman yang tertarik punya skill editing biar bisa kayak Kak Apri, bisa banget langsung daftar. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat langsung di Instagram BMKM FKM Unsri. Yuk, kapan lagi bisa belajar di desain bareng-bareng dan gratis pastinya. Oke Kak, balik lagi ke Kak Apri nih. Terima kasih banyak buat waktu sharingnya Kak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga podcast Yudmi kali ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk semangat meningkatkan skillnya. Sampai jumpa di agenda Yuni selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih Revanza. Terima kasih Kak.